di segmen pertama dari video ini. Jadi di segmen pertama ini kita akan membahas tentang apa sih itu agonis nikotinik dan antagonis nikotinik. Jadi agonis nikotinik adalah obat yang meniru aksi asetilkolin atau disebut dengan ACH pada reseptor asetilkolin nikotinat atau disebut juga dengan NACHRS. NACHRS ini diberi nama berdasarkan afinitasnya terhadap nikotin. Nah, yang kedua adalah antagonis nikotinik. Antagonis nikotinik adalah jenis obat antikolinergik yang menghambat aksi asetilkolin atau disebut dengan ACH pada reseptor asetilkolin nikotinat. Senyawa ini terutama digunakan untuk kelumpuhan otot secara perifer dalam operasi agen klasik. Jenis ini adalah tubokurarin, tetapi beberapa senyawa yang bekerja secara sentral seperti bupropion, mexamilamin, dan 18-metoxicoronaridin guna untuk memblokir reseptor asetilkolin nikotinat di otak dan telah dibuat untuk mengobati kecanduan nikotin. Apa aja sih golongan obat dari nikotinik? Menurut Rahmat L. dan Sunarto 2014, nikotinik dibagi menjadi dua, yaitu antagonis dan agonis. Berdasarkan pada tabel, penggolongan obat dibedakan menjadi nikotinik dan muskarinik. Pertama, berdasarkan lokasinya, golongan obat dari nikotinik yaitu ganglia autonom, ganglia simpatis, ganglia parasimpatis, dan otoseklet. Sedangkan berdasarkan lokasinya, menurut muskarinik, golongan obatnya yaitu kelenjar lakrimal, kelenjar liur, lambung, otot polos, bronkus, gastrointestinal, kandung kemih, pembuluh darah, jantung, nodus SA, dan nodus AF. Selanjutnya, berdasarkan agonis, golongan obat dari nikotinik yaitu asetilkolin dan nikotin. Sedangkan pada muskarinik golongan obatnya berdasarkan agonis yaitu asetilkolin dan muskarin. Selanjutnya berdasarkan antagonis golongan obat dari nikotinik yaitu hanya satu, yaitu non-depolarizing relaksan. Sedangkan pada muskarinik golongan obatnya berdasarkan antagonis yaitu antimuskarinik, atropin, skopolamin, dan glikopirolat. Bagaimana mekanisme kerja nikotinik? Mekanisme kerja nikotinik diawali ikatan asetilkolin pada reseptor nikotinik, merupakan reseptor asetilkolin nikotinik yang dapat diaktifasi oleh nikotin. Selanjutnya, memblok transmisi neuromuskular di mana obat seperti agen pengeblok neuromuskular mengikat secara reversibel dengan reseptor nikotinik di neuromuscular junction dan digunakan secara rutin dalam anestesi. Kemudian akan menyebabkan pelumpuhan otot rangka yang terkena. Dan terakhir, penambahan asetilkolin yang dimana asetilkolin merupakan salah satu jenis neurotransmitter atau zat kimia penghantar rangsangan saraf yang paling umum dikenal. Senyawa neurotransmitter ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf organisme vertebrata. Penambahan asetilkolin berperan dalam mentransmisikan sinyal atau rangsangan yang diterima untuk diteruskan di antara sel-sel saraf yang berdekatan atau pada sambungan neuromuskular. Selanjutnya, adapun contoh obat beserta dosisnya, yaitu pertama, neostigmin, di mana dosis umumnya yaitu antara 0,04 sampai 0,08 mg per kilogram. Antikolinergik yang dianjurkan pada neostigmin yaitu glikopirolat. Sedangkan dosis umum antigluconerik per miligram inhibitor kolinesterase yaitu sebesar 0,2 mg. Kedua yaitu piridostigmin, di mana dosis umumnya yaitu 0,1 sampai 0,4 mg per kilogram.
antikolinergik yang dianjurkan yaitu glikopirolat. Sedangkan dosis umum antikolinergik per miligram inhibitor kolinesterase yaitu sebesar 0,05 mg. Ketiga, etrofonium, di mana dosis umumnya yaitu 0,5 sampai 1 mg kilogram. Atropin dan 0,014 mg pada dosis umum antikolinergik. Contoh obat yang terakhir yaitu lisostigmin, di mana dosis umumnya antara 0,01 sampai 0,03 mg per kilogram. Di mana antikolinergik yang dianjurkan yaitu biasanya tidak perlu, sedangkan dosis umumnya yaitu pada antikolinergik per miligram yaitu Na. Berikutnya yaitu skema kerja reseptor nikotinik. Reseptor asetilkolin nikotinik terdapat terutama di 4 lokasi, yaitu CNS, adrenal medula, autonomic ganglia, dan skeletal muskel. Pada medula adrenal, serabut simpatis melepaskan asetilkolin yang bekerja pada reseptor asetilkolin nikotinik. Berdasarkan fungsinya, mereka dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu neuronal, ganglion, dan muskular. Pada neuronal, reseptor saraf hadir dalam SSP atau sistem saraf pusat dan medula adrenal yang masing-masing bertanggung jawab untuk stimulasi SSP dan pelepasan katekolamin. Di dalam sistem saraf pusat, mereka memainkan peran penting sebagai reseptor rangsang yang bertanggung jawab untuk stimulasi SSP, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan kewaspadaan. Kedua adalah ganglion. Reseptor nikotinik tipe ganglionik hadir di ganglia autonom dan bertanggung jawab untuk transmisi ganglionik. Salah satu hal yang menarik di sini adalah bahwa mereka hadir di ganglia simpatik dan parasimpatis. Jadi, perannya adalah melakukan transmisi ganglionik untuk mengisi celah antara serat preganglionik dan postganglionik. Itu sebabnya stimulasi ganglionik akan merangsang sistem simpatis dan parasimpatis menghasilkan efek campuran. Ketiga adalah muskular. Muskular adalah salah satu reseptor asetilkolin nikotinat penting yang secara luas terlibat dalam fungsi fisiologis kita. Reseptor tipe otot ini ada pada semua otot rangka dan menghasilkan kontraksi. Jadi, jangan bingung antara otot rangka dengan otot polos. Otot rangka itu terdiri dari reseptor asetilkolin nikotinik, sedangkan otot polos terdiri dari reseptor asetilkolin muskarinitik. Reseptor nikotinik adalah reseptor ionotropik yang digabungkan dengan saluran natrium. Ketika reseptor ini diaktifkan, saluran natrium dibuka yang mengarah ke depolarasi membran. Depolarasi ini tuh dapat menyebabkan kontraksi dengan konflik ekstasi kontraksi. Kelas obat yang disebut neuromuscular blocker bekerja pada reseptor ini dan menghambat aksinya untuk menghasilkan relaksi otot. Itu dia skema kerja dari reseptor nikotinik.